Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Amma ba'du, al-mukarram wal-mukarram, para sepuh, para alim, para ulama, para guru, para sahabat yang terhormat dan yang saya hormati, para pengurus wilayah, para ketua RT, para ketua RW, ada Bapak Yono sebagai ketua RT, Pak Kiarto sebagai ketua Mujiarto sebagai ketua RW, para sepuh, khusus orang tua kita semua, Pak Bada, Pak Rukman, Pak Mulyana, Pak Kiarto, dan teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya pada kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kita kemarin, tetapi sebelum itu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qouli alhamdulillahirabbil alamin, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pengajian rutin. Ini pengajian setiap malam Jumat yang kebetulan malam hari ini adalah Pak Azril sebagai tuan rumahnya. Mudah-mudahan keluarga Pak Azril dimudahkan urusannya di dunia wal dini wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga mendapatkan kemudahan di dini wal dunia wal akhirah. Mudah-mudahan teman-teman kita yang belum sempat atau belum ada waktu untuk kesini, mudah-mudahan bulan depan atau kapan-kapan bisa duduk bareng melingkar di sini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajmain. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, malam ini saya akan menuliskan hadis yang beberapa minggu yang lalu saya baca, karena kemarin kebetulan bagiannya Pak Jarudin, saya sudah ngomong-ngomong sama Pak Jarudin seminggu sekali itu gantian. Jadi kalau syukur-syukur nanti ada tambahan yang mau gantiin, jadi 3 kali atau 4 kali. Jadi memang penting ngaji fikih, itu penting ngaji fikih, maksudnya fikih mahdoh ya, yang kaitannya berhubungan dengan ibadah-ibadah mahdoh, yaitu ibadah-ibadah sholat, puasa yang langsung hubungannya hablum minallah, vertikal. Tapi di sisi lain juga penting juga kita membicarakan fikih-fikih muamalah, artinya hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan seserawungan, bersosial. Nah, saya berbagi tugas dengan Pak Jarudin. Pak Jarudin itu bagian vertikal, kira-kira seperti itulah. Nah, saya bagian horizontal, bagian serawung, bersosial. Saya akan membacakan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan hubungannya dengan masyarakat. Meneruskan tentang tadomun. Tadomun itu adalah istilah dalam kitab Akhlakul Muslim ala Hududil Mujtama. Tadomun yang berarti solidaritas. Kemarin kita sudah bicarakan bahwa bangunan solidaritas sosial itu setidaknya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pokoknya Al-Qurannya wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Di muslim yang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu kesatuan, kira-kira seperti itu. Terus yang
rujukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia tidak akan beriman, tidak akan sempurna keimanan seseorang apabila orang sesama muslim itu tidak ada tepo seliro di antara muslim yang lainnya, kira-kira seperti itu. Nah, tadumun atau solidaritas sosial itu akan terbentuk ketika ketika masyarakat itu saling menjaga kewajiban atau hak-hak yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hak-hak itu apa saja? Hak-hak itu adalah ini secara umum. Hakul muslim alal muslim raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'il janaiz, terus wa ijabatit da'wah wa tasmitul atis. Jadi kelima hak ini harus dipenuhi. Ini kewajiban muslim dengan muslim yang lainnya itu untuk membentuk satu masyarakat, satu kondisi sosial yang bisa menuju kepada kondisi sosial yang solid. Itu harus memenuhi kaidah-kaidah tersebut. Sehingga ketika itu sudah terpenuhi, maka dengan sendirinya itu akan muncul rasa tahabbub, rasa saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain. Saling mengasihi, saling mencintai itu nanti akan menimbulkan satu aksi sosial lagi, yaitu berupa ta'awun, saling tolong-menolong. Jadi efek daripada pemenuhan hak dan kewajiban itu tadi adalah ta'awun itu tadi. Jadi tidak bisa kita sebagai yang memegang kebijakan, jadi RT kah, jadi ketua DKM kah, jadi ketua apa saja, itu tidak bisa serta-merta kita ngomong ayo pada gotong royong, ayo pada kerjasama. Itu tidak bisa, karena itu ta'awun, kerjasama itu adalah efek daripada adanya bangunan sosial yang dibentuk sebelumnya, adanya pondasi lah. Pondasinya apa saja? Pondasinya itu tadi, memenuhi hak-hak dan kewajiban. Kalau kita bicara ajaran Rasulullah, yaitu 5 hak muslim kepada muslim yang lainnya, 5 tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam warwa at-Tirmidzi qala, hadisnya ini hadis hasan. Hadis itu hasanun an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah sallallahu alaihi wasallam. Kullul muslim 'alal muslim haramun. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya, kullul muslim 'alal muslim haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu, at-taqwa hahuna. Jadi setiap muslim dengan muslim yang lain itu diharapkan untuk merendahkan kehormatannya. Terus wa maluhu, mengambil hartanya, wa damuhu, dan mengambil darahnya, artinya menumpahkan darah, membunuh lah kira-kira seperti. At-taqwa hahuna, karena kata Rasulullah at-taqwa hahuna, bahwa takwa itu adalah ada di sini, kata Rasulullah sambil memegang dadanya. Jadi setiap muslim satu dengan muslim yang lainnya itu tidak boleh saling menghina, apalagi sampai mengambil hartanya dan mengalirkan darah. Karena kita tidak tahu bahwa yang takwa, yang dimaksud takwa itu karena ada di dalam dada setiap orang muslim, setiap orang. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ai fi qalbi bihasbi imri'in minasyarri ayyahkirani aqul muslim. Jadi ukuran kejahatan seorang muslim yaitu bihasbi imri'in min syarrin ayyahkiru akhul muslim. Ukuran kejahatan seorang muslim adalah ketika orang itu sudah menghina, menuduh saudaranya. Itu ukurannya. Orang itu kalau sudah menghina, menuduh, itu adalah ukuran. Jangan dicari-cari kejahatan lagi. Itu kejahatan yang paling puncak itu. Wa fil majalil muamalati al-mathirati linazai wal khisami. Wa fil majalil muamalati, lan ing dalem medan pergaulan. Di dalam medan pergaulan al-mitharati,
linazail wal hisom, yang mengarah kepada pertentangan dan pertengkaran, wa tahasudi wal karohiyati, dan hasud menghasut, benci membenci, hadzarun nabi. Maka Nabi memberi peringatan yang sangat keras. Ketika di medan pergaulan, di medan muamalah itu ada perilaku-perilaku sosial yang mengarah kepada nazak. Nazak itu adalah pertentangan. Linazai wal hisom, dan pertengkaran. Pertentangan dan pertengkaran. Nazak itu perdebatan termasuknya. Perdebatan yang mengarah pada pertengkaran, watahasud, dan hasud, saling menghasud, wal karohiyati, dan saling benci membenci, hadzaro. Maka Nabi memberi peringatan. Peringatannya seperti apa? Min kulli ma yu'addiya ilaiha wa yazra'ul furqata wal ikhtilafi fi sufufiha. Ruwiya Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu. Maka jangan kalian hasud menghasut, saling hasud menghasut, jangan kalian saling tipu menipu. Wala tabaghadu wala tadabaru. Jelas sekali, tidak boleh kalian saling hasud menghasut, tipu menipu, benci membenci, wala tadabaru, dan jangan saling ungkur-ungkuran atau saling belakang membelakangi. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Contohnya adalah di hal jual beli. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kalian itu membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Itu enggak boleh. Wala bai'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Wa kunu ibadallah ikhwanan, wa kunu lan ono sira kabeh ibadallah ibadallah kaulane Gusti Allah, ono iku ikhwanan, seduluran. Jadi kalian itu semua saudara. Maka jangan begitu. Jangan hasud menghasut, jangan benci membenci, jangan tanajus, jangan tabaghud, dan jangan saling belakang membelakangi. Kalimatnya hadzaro di sini berarti Nabi itu memberi peringatan yang sangat keras terhadap aktivitas-aktivitas muamalah yang mengarah kepada pertengkaran. Wala bayu ba'dikum ala ba'i ba'din. La yadzlimuhu wala yaqiruhu. Tidak boleh mendolimi, jangan mendolimi dan jangan merendahkan. Wala yahdiruhu, dan jangan tega. Jangan saling tega satu sama lain. Ketika orang lagi sakit, itu kita enggak mengunjungi atau enggak memberikan semangat kepada orang itu. Itu namanya yahdiluhu. Jadi tega kepada orang yang sedang susah. At-taqwa hahuna. Kata Nabi, takwa itu di sini. Hahuna wa yasiru ila sadrihi thalathu marratin. Jadi sambil mengucapkan at-taqwa hahuna, Nabi itu sambil memegang dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi imri'in min syarri ayyahduri akhul muslim. Warwiyal Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, dari Imam Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah unsur akhoka zoliman au madluman. Qala ngendika sapa Rasulullah, unsur tulungono akhoka sedulurira zoliman kang zolim, au madluman utawa kang den zolimi. Tolonglah saudaramu itu yang zolim atau yang didolimi. Terus faqala rajulun, ini ada yang protes. Jadi Rasulullah itu ketika itu diriwayatkan berbicara di hadapan sahabat. Unsur akhoka zoliman akhoka zoliman au mazluman. Terus ada yang protes karena Rasulullah menghentikan tolonglah yang zolim dan yang dizolimi. Maka sahabat ini bertanya kepada Rasul. Bertanyanya,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman. Ya, saya sudah pernah menolongi orang yang didolimi. Orang yang didolimi pasti saya tolongi. Aro'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu. Terus bagaimana saya disuruh menolongi orang yang zalim? Orang yang zalim kok disuruh ditulungi gitu. Wong zalim kok disuruh nulungi. Terus kata Rasulullah, qala tahjizuhu wa tamni'uhu minadz-zulmi. Cegahlah, caranya adalah cegahlah orang yang zalim itu dari berbuat zalim. Ketika ada orang mau memprovokasi, ketika ada orang adu-adu, itu terus kita ngomong, peringatkan, oh enggak, jangan seperti itu gitu. Jangan seperti itu. Pokoknya kita mengingatkan, membatalkan atau mencegah orang yang mempunyai watak zalim itu dengan cara menggagalkan kezalimannya. Fa inna dzalika nasruhu. Begitulah cara menolong orang yang zalim. Dalat hadhil ahadits ala tahrimi dima'i wal amwali wal a'radi wa ala tahrimi dzulmi li akhil muslim wa tahrimi tahqirihi wa hidlanihi bitarki munasiratihi fi sadaidi ala tahrimi ahdil mali ghairihi bi ghairi haq kata dilisi wa taghriri wa tanajuzi wa biziyadati fi syi'ris sal'ah min duni qasdi syar'iha fa kullu dzalik yatanafa ma'al amanah wal akhlaqil islamiyyatil karimah. Hadis ini yang saya bacakan tadi adalah menunjukkan bahwa kita sesama muslim itu dilarang untuk tahririk dima, yaitu mengalirkan darah, mengambil harta, merendahkan kehormatan orang lain, dan mengharamkan berbuat zalim kepada sesama muslim. Wa tahrimi takhiri, dan diharamkan untuk menghina satu sama lain. Menghina itu dalam arti menghina beneran ya. Wa tahrimi tahqirihi wa hidlanihi, dan saling tega satu sama lain. Ditarki munasaratihi, tanpa menolong saudara kita tadi itu. Ini fisadaidi, di dalam kesulitan-kesulitan. Wa ala tahrimi ahdil mal, dan dilarang mengambil harta milik orang lain bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Katal disi wa taghriri, seperti memalsukan omongan, wa taghriri, dan menipu, wa tanajusi biziyadati fi sa'ri sal'ah, biziyadati fi sa'ri sal'ah, menipu dengan cara kebanyakan ini dilakukan di dalam pasar, di dagangan itu. Kalau orang mau jual sapi misalnya, mau jual sapi itu tanya, sampai itu mau jual sapi harganya 500.000, saya nawar 1 juta atau 700.000 gitu. Ditawar sama saya 700.000, seolah-olah wah aku berani beli 700.000, padahal saya ini balanya dia gitu. Jadi ada apa, kong kali kong, itu namanya biziyadati fi sa'ris sal'ah. Jadi menambah nilai satu barang di hadapan orang banyak, akan tapi nilai itu sebenarnya sudah disepakati oleh kita, kong kali kong lah kira-kira gitu. Jadi supaya orang lain itu membeli barang kita, padahal barang kita itu enggak sebagus yang kita omongkan tadi. Tanajis biziyadati sa'ris sal'ah, menambah nilai satu barang yang sudah dibicarakan sama teman kita, itu enggak boleh. Min duni qasdi syar'iha, dengan tanpa sengaja kita untuk membelinya. Kita udah punya niat sebenarnya nggak mau beli barang itu, saya dikasih komisi terus saya ngomong seperti itu nggak boleh. Fakulu dzalik yatanafa ma'al amanah, karena yang demikian itu yatanafa, saling menafikan amanah dan bertentangan dengan akhlak Islam yang sempurna, yang mulia. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai penutup saya bacakan hadis Rasulullah, innama bu'itsu litatamima makarimal akhlak. Rasulullah SAW sekali lagi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
dan mohon maaf apabila kurang bisa dipahami. Mudah-mudahan dengan hadis ini, dengan apa yang saya bacakan ini bisa kita renungi bareng-bareng, kita amalkan, nyicil. Kalau tidak bisa, belum bisa semuanya ya nyicil-nyicil sebenarnya. Minimal kita bisa bisa mengendalikan diri supaya kondisi sosial khususnya di lingkungan kita ini agar menjadi kondisi sosial yang mubarokan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.